wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Wulandari Oktavia, kelas D2 non reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Nah, pada kali ini masih dalam kegiatan kuliah kerja nyata secara mandiri yang sudah memasuki pada siklus 2. Nah, pada siklus 2 ini saya berkesempatan untuk mewawancarai 2 orang guru di sekolah yang berbeda, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk guru yang pertama yang akan saya wawancarai yaitu Ibu Lilis Sri Nurhayati SPD. Beliau mengajar di kelas 6 di SDN Pasir Ipis Lembang. Nah, langsung saja yuk kita lihat video selanjutnya, kegiatan observasi dan wawancara dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan KKN mandiri. Untuk mewawancarai Ibu, apa Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Oh, mana tuh? Silakan masuk nih. Ya Ibu, makasih. Ya Ibu, makasih. Oke, ini Bu, sekarang ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata secara mandiri ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya itu akan melaksanakan observasi dan wawancara mengenai bagaimana guru dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mungkin langsung saja ya Bu. Iya, boleh. Yang pertama, nama Ibu? Nama Ibu Ibu Lilis Sri Nurhayati. Ngajar di sini udah lumayan lama sih di SD Pasir Ipis ini. Ngajar kelas berapa Bu? Ibu ngajar kelas 6. Langsung saja ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu sistem pembelajaran daring yang Ibu berikan kepada siswa? Sistem pembelajaran daring kalau di sini ya disesuaikan dengan kemampuan siswa sendiri, baik dari segi pemahaman terhadap teknologi gitu kan. Kalau mungkin untuk di kota sekelas kota mungkin bisa menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya ya, dimana si siswa itu tidak kesulitan mungkin. Mereka bisa bertanya kepada yang lebih memahami apa itu Google Classroom. Nah, kalau di sini Ibu menggunakan dan kebanyakan guru kita menggunakan media pembelajaran itu dari WhatsApp. WhatsApp ya Bu. Ya. Apa dalam pembelajaran daring Ibu mempersiapkan media pembelajaran? Lalu apabila mempersiapkan media, apa yang Ibu gunakan? Ya jelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran selain tadi RPP, kita juga membuat media pembelajaran. Apalagi sekarang kan dituntut ya untuk selalu membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sendiri Ibu membuatnya video gitu, video pembelajaran yang yang memang kebetulan Ibu juga punya channel YouTube. Nah, itu channel pembelajaran. Nah, itu jadi di sini ya terutama kelas Ibu gitu menggunakan media pembelajaran itu adalah video pembelajaran yang nanti di-share di grup WA. Kita semua punya grup WA kelas masing-masing. Lalu apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar berupa materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran daring? Iya, selalu menyiapkan. Lalu untuk memberikan tugas kepada peserta didik, tugas apa yang sering Ibu tekankan, keterampilan apa, pengetahuan atau pengetahuan? Kalau untuk pembelajaran online, mungkin untuk memberikan tugas berupa keterampilan itu ya memang agak sulit juga ya, karena sebenarnya nggak sulit sih, cuman ya lebih kepada tidak membebani anak dan orang tua. Jadi ibu terutama khususnya gitu lebih banyak memberikan pembelajaran itu pengetahuannya. Lalu metode pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran daring? Itu tadi, jadi kita menggunakan metode itu video pembelajaran itu ya. Lalu Ibu bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan media pembelajaran online ini?
Kalau menurut Ibu ya selama ini alhamdulillah. Jadi si anak-anak karena mungkin media yang digunakannya juga adalah WhatsApp dan insya Allah kalau WhatsApp itu semua orang juga udah memahami ya bagaimana cara penggunaannya. Jadi selama ini tidak terkendala. Lalu bagaimana karakteristik siswa dalam pembelajaran daring ini, Bu? Karakteristik siswa ya seperti halnya pembelajaran biasa gitu ya. Macam-macam gitu karakter siswa kan, ada yang memang antusias mengikuti pembelajaran online, ada juga yang ya agak kendor gitu kan, malas-malasan dan sebagainya dengan berbagai alasan, kuota dan sebagainya, padahal kuota ada misalnya gitu, karena bisa dilihat kan kalau dari WhatsApp itu siapa yang aktif di situ ada, cuman ya kalau misalnya mereka mungkin tergantung dari siswanya sendiri, ada aktif tetapi kenapa tidak memberikan tugas, ada juga yang seperti itu. Pertanyaan saya yang ajukan kepada Ibu mengenai alat evaluasi yang Ibu berikan kepada siswa. Sebelumnya kalau boleh tahu Ibu sudah mengetahui bagaimana aplikasi Google Form? Oh, itu yang gimana ya Nina? Ibu masih belum tahu nih Google Form. Jadi Google Form itu Ibu jadi Ibu tinggal masuk saja ke Google ya, tinggal ketik Google Drive Sign-in. Nah, lalu di situ ada namanya itu Google Form. Nah, di situ Ibu nanti mungkin bisa saya praktekkan ya Bu ya, dijelaskan apa caranya. Jadi ada di Google Form itu mungkin saya akan merekomendasikan atau saran kepada Ibu ya untuk menggunakan Google Form itu, jadi Ibu lebih mudah untuk menilai siswa dalam pembelajaran daring ini. Jadi lebih mudah gitu untuk menilainya. Karena dengan fitur-fitur yang ada di Google Form juga itu tidak terlalu sulit gitu, mudah dipahami lah Bu ya. Ibu tinggal ketik jawabannya dan tentukan jawaban yang betul. Oh gitu. Mungkin bisa itu kan? Ya Bu, mungkin ini ya Bu, saya sedikit terangkan mengenai bagaimana cara menggunakan Google Form. Ini ya Bu ya. Yang pertama itu Ibu tinggal masuk aja ke sign-in Google Drive. Nah, di sini gitu ya. Nah, di sini Ibu ada pilihannya ya Bu ya. Oh, itu masuk ya. Di situ. Di Terus sini Google itu Drive yang gitu. ini nih Bu, yang form. Oh, Lalu setelah itu ini udah tersambung internet ya. Bu ya mau menggunakan yang mana gitu. Tapi untuk evaluasi pembelajaran itu Ibu pilihnya yang ini aja Bu. Yang apa ini? Sig up. Ya. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini Bu. Kalau Ibu milih yang itu, nah, ya di sini Ibu tinggal masukkan judulnya ya. Misalnya judulnya ulangan harian tematik gitu. Tematik. Lalu di sini tinggal diketik namanya gitu ya, buat siswa nanti menuliskan namanya. Lalu di sini kelasnya. Ini buat siswa. Ya, buat siswa. Nah, setelah itu di sini akan ada yang seperti pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya silakan Ibu tuliskan gitu pertanyaan apa yang akan Ibu berikan. Lalu di sini ada opsi 1 buat jawabannya. Kunci jawaban. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan cuma ada 1 ya Bu, tinggal ditambahkan lagi ininya, opsinya. Jadi ada 2 gitu. Nah, setelah melihat kegiatan wawancara bersama Ibu Lilis Sri Nurhayati SPD di SDN Pasir Itis, nah untuk guru yang kedua yang akan saya wawancarai yaitu Ibu Karmini SPD. Beliau mengajar kelas 4 di SDN pada Suka 2. Nah, langsung saja yuk kita lihat videonya bagaimana kegiatan wawancara bersama Ibu Karmini SPD. Ibu, Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, apa-apa
Cilewangi pada saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata secara mandiri yang dimana akan mengobservasi dan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Mungkin kita langsung saja ya Bu ya. Iya. Yang pertama, silakan memperkenalkan dulu nama Ibu. Nama Ibu Charmini. Ibu mengajar di SDN 2 Padasuka, Lembang. Mengajar kelas berapa? Ibu mengajar kelas 4. Ya. Menurut Ibu bagaimana mengenai pembelajaran daring di masa pandemi ini? Pembelajaran daring menurut Ibu dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah juga mudah. Banyak kendala yang harus kita lalui untuk pembelajaran daring ini. Lalu apakah Ibu sudah membuat RPP pembelajaran daring sebelum pembelajaran dimulai? Sudah, kalau RPP kan setiap sebelum pembelajaran itu harus kita membuat RPP dulu. Lalu bagaimana sistem pembelajaran yang Ibu berikan ketika pembelajaran daring? Sistem pembelajarannya bisa melalui video call, bisa WA, kadang-kadang juga bisa Google Meet kalau memungkinkan situasinya. Kalau melalui WA itu contohnya seperti apa Bu? Ibu memberikan tugas di WA, terus di-share di grup WA, kan ada grup WA kelas. Gitu. Bagaimana kesiapan siswa dalam pembelajaran daring ini? Kalau kesiapan siswa, kadang-kadang ada yang siap, itu ada yang tidak siap juga, tergantung kepada kesiapan orang tua ya. Kan ada orang tua yang mungkin mereka kerja pas waktu anaknya belajar, jadi mereka tidak terlalu siap untuk pembelajaran daring ini. Kan harus dibimbing oleh orang tua ya kalau di pembelajaran daring ini. Lalu apakah ada kendala yang Ibu temui dalam pembelajaran daring ini? Kendalanya mungkin banyak. Pertama, anak tidak punya HP semua, terus kadang-kadang punya HP juga dibawa kerja sama orang tuanya. Jadi pas waktu anak disuruh mengerjakan, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena tidak ada HP-nya. Terus yang kedua, internetnya, sinyalnya ada yang kadang-kadang bagus, ada yang tidak. Bagaimana bentuk penilaian atau evaluasi yang Ibu berikan kepada? Bisa berupa ada yang tes lisan, juga ada yang tes tertulis mengerjakan soal itu. Jadi setiap akhir pembelajaran anak-anak ada yang ditanya lewat video call itu, terus ada yang juga dengan seluruh siswa mengerjakan soal yang tentang materi yang sudah diajarkan itu. Mungkin cukup sekian ya pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.